Halo dokter, epinefrin sudah dinyatakan sebagai lini pertama untuk menangani kasus anafilaksis. Tapi jangan sampai salah dalam pemberiannya ya. Nah, apa sih? Soalnya kekeliruan kayak misal yang harusnya pakai larutan epinefrin 1:1000, malah ketukar sama 1:10.000 yang diperuntukkan untuk RJP, bisa menyebabkan kematian. Harus hati-hati dan sangat teliti, karena beda 1,0 aja itu sangat berbahaya. Yang satu bisa menyelamatkan, sedangkan satunya lagi bisa mematikan. Ada juga nih beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kesalahan pemberian epinefrin untuk penanganan anafilaksis. Pertama, kurangnya pengetahuan dokter tentang dosis dan cara pemberiannya. Untuk kasus anafilaksis, cara pemberiannya adalah secara intramuskular di otot vastus lateralis. Ingat ya, intramuskular, bukan intravena. Ya, sebenarnya bisa juga mempertimbangkan pemberiannya secara IV, tapi itu untuk pasien yang hipotensi berat, pasien dengan henti jantung dan henti napas, atau untuk pasien-pasien tidak merespons epinefrin setelah injeksi IM berulang kali dan perlu diencerkan. Untuk epinefrin IM, dosisnya buat pasien dewasa adalah 0,5 mg per injeksi, dan untuk anak-anak adalah 0,01 mg per kilogram berat badan per injeksi, dengan maksimal 0,3 mg untuk anak dengan berat badan di bawah 30 kg, dan 0,5 mg untuk berat badan di atas 30 kg. Cara pertolongan pertama untuk kasus shock anafilaksis bisa dokter tonton di video ini ya. Kedua, tidak adanya sediaan epinefrin 1:1000 dosis intramuskular pada emergency set. Kondisi seperti ini menyebabkan kurang cepatnya penanganan anafilaksis pada pasien yang dapat menyebabkan peningkatan risiko yang mengancam nyawa. Jadi, penting banget nih untuk semua klinik atau ruang rumah sakit buat mastiin selalu ada kit anafilaksis khusus yang tersedia ampul epinefrin 1:1000 dan dikasih label yang jelas. Pastikan juga dokter dan staf-staf lain sudah terbiasa dengan cara dan tempat penyimpanannya yang benar. Bahkan, jika perlu, lakukan latihan untuk memastikan bahwa tim dokter tahu di mana menemukan dan bagaimana menggunakan kit tersebut. 3. Kurang jelasnya pelabelan antara epinefrin 1:1000 dengan 1:10.000. Secara sekilas, kalau kita lihat dari kedua ampul ini, selain yang tertulis pada badan ampul, pelabelan antara keduanya itu tidak terlihat ada perbedaan yang jelas, sehingga bisa menimbulkan terjadinya kesalahan dalam pemberian dosis. Kayak kasus di awal tadi, bisa saja larutan epinefrin 1:10.000 yang indikasinya buat kasus jantung sebagai inotropic agent yang diberikan secara intravena, malah dikasihkan untuk penanganan anafilaksis. Makanya, jadi hal penting nih untuk penyimpanan epinefrin ini di IGD, harus dilabelkan secara jelas. Mungkin bisa dikasih pewarnaan yang beda, atau bisa juga kalau perlu disimpannya secara terpisah pada kit anafilaksis dokter. Oh iya, udah pada tahu belum kalau Alomedica sekarang terbuka untuk mahasiswa loh. Banyak artikel kesehatan mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa dokter baca. Tunggu apa lagi? Yuk download dan daftar sekarang! Dan yang terakhir, kurangnya komunikasi antara dokter dan perawat tentang dosis atau rasio dosis yang akan diberikan. Daripada hanya memberikan arahan, berikan epinefrin, lebih baik ditambahkan dengan rasio dosisnya juga, seperti siapkan epinefrin 1:1000 0,5 mili untuk injeksi IM, tanpa pengenceran, supaya risiko salah pemberian dosis bisa kita hindari. Oke, itu dia tadi hal-hal yang perlu kita identifikasi yang bisa meningkatkan risiko kesalahan dosis epinefrin, supaya tidak ada lagi kesalahan dalam pemberiannya. Oh iya, supaya makin luas ilmu pengetahuan dokter terkait epinefrin dan kasus anafilaksis, dokter bisa baca artikel-artikelnya melalui link di description box di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya selalu up to date sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter andal dan genggaman, salam Alomedica!